Bagi sebagian orang, pasar adalah sumber penghasilan. Ada yang menganggap pasar adalah tempat memenuhi segala kebutuhan mereka. Tetapi, ada juga yang beranggapan pasar adalah tempat yang kumuh dan kotor. Ketika saya mendengar kata pasar tradisional, yang saya bayangkan itu adalah ribet, terus banyak orang, terus becek, dan sampah berserakan di mana-mana. Karena pemikiran banyak orang tentang pasar tradisional itu pasti murah, dekat juga dari rumah, jadi itu alasannya kenapa saya pergi ke sana. Setiap orang pasti milihnya di pasar swalayan, tapi karena lebih murah, jadi pasti milihnya pasar tradisional. Swalayan kakek, karena kita udah nggak nawar-nawar lagi ya untuk barangnya. Kalau di pasar tradisional kan kadang suka nawar-nawar tuh, kita nggak tahu harga, ya, enakan di sini lah, lebih bersih. Ya barangnya juga lebih bagus ya, pilihan. Kalau kita malas becek-becekan aja ya. Ya paling nyari apa ya, yang kekurangan yang biasanya kan kita suka belanja bulanan ya. Udah lama enggak sih, soalnya nggak ada waktu kan kuliah. Kalau dulu sih bagus-bagus aja, kalau sekarang udah bau, terus jorok, jadi males soalnya deh. Soalnya lebih praktis kan. Kalau lorong-lorongnya kan udah jelas kan, kalau pasar tradisional lebih kayak nyebar gitu kan. Jadi nggak selalu ini pula ada di sini, jadi semua toko nyebar, jadi kurang terstruktur gitu. Pilihannya lebih banyak, terus lebih murah, bisa tawar menawar. Kalau di sini, kalau di supermarket kan enggak ya. Walaupun becek kurang ini ya, kurang mas kotor, tapi kan istilahnya keperluan di sini lebih lengkap gitu. Kalau di supermarket biasanya kebutuhan anak aja, pampers, susu. Kalau tradisional kan kayak ini lebih seger gitu. Kalau di sana kan kadang udah suka presan ya, kadang suka nggak lebih seger gitu. Kalau ini kan kadang ayam hidup, potong langsung kalau di sini gitu. Kalau di sana kan kita nggak tahu prosesnya. Sejak pasar swalayan merajalela, mata pencaharian para pedagang pasar menjadi berkurang. Semakin banyak orang-orang yang lebih memilih berbelanja di mal atau di pasar swalayan. Untuk bersaing dengan mereka nggak bisa, karena kalau kita kan belanjanya kan setiap hari. Kalau kita beli murah, jual murah, beli mahal, jadi nggak ada angka ketetapan. Kadang ya orang beli nyamain di sono, katanya mah di sana mah seger-seger bagus-bagus. Tapi kan sehari habis kan otomatis harga kan ganti-ganti, jadi susah. Tetap ada orang-orang yang setia ya ke pasar tradisional ya. Dan itu biasanya dari generasi yang sudah lebih tua dari kita gitu, itu memang terbiasa dengan pola belanja yang sifatnya tawar-menawar, sehingga mereka merasa mendapat puasan tertentu lah kalau bisa mendapatkan harga yang lebih murah gitu dengan menawar. Kalau kesualian itu kita biasanya suka karena lebih bersih, lebih nyaman, terus juga pilihan barangnya mungkin kita bisa pilih sendiri di lokasi yang berdekatan ya, karena kalau pasar tradisional mungkin kita harus beli plastik ke toko plastik. Kalau di swalayan semuanya udah tersedia dalam satu tempat, terus kita juga udah langsung bisa membandingkan antar produk yang satu dengan produk yang lain. Itu lebih praktis lah ya. Yang harus dibenahi mungkin pertama kita lihat kekurangannya dulu ya, dari sisi kebersihan misalnya, bagaimana meningkatkan kebersihan, membiasakan para pedagang maupun para konsumen ya untuk kebersihan lebih baik. Lalu dari segi keamanan ya, lalu misalnya lagi pemerintah untuk merenovasi ya, seperti sekarang sudah banyak dilakukan. Jadi pasar-pasar tradisional yang ada sekarang udah lebih nyaman, sudah lebih bersih. Pasar tradisional itu walaupun bisa menawar, tapi seringkali harganya untuk beberapa produk itu bisa lebih mahal dibandingkan yang ada di pasar swalayan. Banyak juga konsumen sekarang, generasi sekarang yang udah males gitu untuk pergi ke pasar tradisional gitu. Nggak berarti ditutupnya pasar swalayan lalu semua orang akan pindah ke pasar tradisional. Zaman sudah berubah. Sekarang kita tidak perlu lagi ke pasar atau ke mal untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Dari kebutuhan tersier seperti elektronik, bahkan kebutuhan primer seperti bahan makanan sehari-hari. Semua dapat dipesan hanya dengan beberapa sentuhan. Jadi sebenarnya kemudahan dari online shop ini kan satu, lebih efisien. Dia mudah dijangkau, secara cepat kita bisa membeli dimanapun, kapanpun. Sehingga beberapa gaya hidup saat ini mereka banyak menggunakan online shop. Kemudahan informasi yang dia dapatkan sangat cepat melalui online shop ini. Sehingga peralihan antara belanja secara datang langsung. Kalau online shop ini kan satu, kita tidak langsung melihat barangnya kan, mungkin tidak sesuai dengan pesanan kita. Kemudian kita juga
kalau berbelanja melalui online shop, sebenarnya kita ada proses pembayaran, kita sudah bayar, tapi barang tidak dikirim. Ada risiko itu. Bila pemerintah juga meningkatkan kualitas dari pasar tradisional itu bisa ditingkatkan, diperbaiki, atau kaum muda bisa lebih inovatif, jualan di pasar tradisional tentu bisa menjadi gaya hidup yang berbeda juga. Buat secara mungkin vintage, terserah kalian, kaum muda gitu. Tentu ada pergeseran saat ini. Kalau misalnya di online, kita lebih efektif waktu gitu. Jadi kita tinggal pilih-pilih terus langsung dia datang. Belanja kayak tas buat handphone gitu, lucu gitu kan, katanya langsung dari Jepangnya, jadi ya tertarik. Nah, tapi agak curiga gitu kan, kok dari Jepang langsung tapi murah, cuma 150.000. Jadi kan ya curiga gitu, terus ya udahlah nggak apa-apa. Terus katanya pre-order terus, pertama seminggu pre-ordernya, terus pas seminggu kemudian minta barang bukti kirimnya, terus katanya masih pre-order sis, segitu terus sampai seminggu ya udah akhirnya males jadiin lagi. Jangan terlalu percaya sama online shop aja sih, lihat harga sama barangnya dulu. Kalau misalnya barangnya bagus tapi harganya murah, itu udah fix banget ketipu pasti. Ya, pertama yang pasti modalnya kan, modal lebih sedikit. Terus pasti lebih mudah karena kita cuma modal gadget. Sebenarnya karena kan kita kan udah terbiasa pakai gadget ya. Konsumen juga kan banyak yang menggunakan gadget. Jadi kita lebih mudah memasarkannya gitu. Nggak di satu tempat tuh. Kalau di pasar kan kita cuma satu tempat gitu kan. Kalau di pasar pelanggannya lebih menetap ya. Jadi jelas gitu di sekitar sini gitu. Kalau di internet kita nggak tahu nih siapa pelanggan kita gitu kan. Ya kalau barang sehari-hari, kalau di internet kan otomatis sistemnya agak lebih lama ya. Sama kalau butuh yang cepet-cepet, ya pasti kita ke pasar tradisional. Kurangannya pertama sulit dipercaya orang ya, yang paling jadi PR buat para online shop ya. Terus kedua, kita nggak tahu nih pasar kita kemana, agak susah memastikan kita dapatnya kira-kira targetnya dari siapa aja, kurang pasti. Kayak kita kan paling nggak, negara Indonesia paling nggak masih banyak orang kelas menengah ke bawah, nyarinya pun barang juga di kaki lima, tapi dia juga mengerti, oh nggak kalah jauh dengan yang di mall ya kan, dengan online shop pun juga nggak kalah kita. Ya satu rame, kalau di online kita kan nggak, kurang bergerak juga ya kan, paling mainannya otak ya kan. Kalau itu kita kan juga tenaga, pikiran. Ada yang bandingin harga, tapi dia pun juga tahu kualitas kita. Dia suka beli di online sama yang di kaki lima gini juga nggak kalah jauh. Online segini harganya, di kita kan bisa lebih di bawah online. Mungkin tidak banyak orang mengira bahwa pasar tradisional bisa dijadikan tempat nongkrong anak muda. Seperti Pasar Santa. Pasar ini menjadikan pasar sebagai sebuah tempat nongkrong yang nyaman, di mana beragam jenis makanan modern yang enak dan murah. Kalau menurut saya sih makanannya itu kan terjamin enak di sini Pasar Santa. Terus ya tempatnya itu udah modern, gak di pasar-pasar lain. Terus ya makanannya itu banyak di sini pilihannya. Jadi buat nongkrong juga bisa gitu. Kan kalau pasar tradisional itu kan masih kayak di bawah banget. Kalau ini kayak udah modern gitu, udah berubah semuanya. Saya berharap bukan hanya Pasar Santa aja yang diginiin, tapi pasar-pasaran di luar sana saya berharap tempatnya itu kayak gini juga. Bukan tersingkirkan sih, pasar yang di sana itu kayak harus inisiatif juga gitu kan. Gimana sih biar orang tuh juga kesini gitu. Di sini sama sih kayak di mall-mall gitu, banyak kayak makanan luar juga ada, makanan tradisional juga ada, macam-macam gitu. Itu waktu pertama, jadi kan waktu itu terkenal ya, karena itu merupakan rekening. Sejauh ini ya lumayan lah, walaupun mungkin sekarang udah agak sepi ya, ini masih bisa balik lah gitu. Kalau sampai September kemarin itu ramai banget. Tahun lalu lebih ramai lagi ya, sampai 2000. Masyarakat kan sering bosen ya, bisa jadi karena pembangunan jalan tendian yang bikin macet itu. Ya sebenarnya sih harusnya saling ini aja ya, saling bersinergi. Bagaimanapun pedagang kecil awalnya kan karena ada mereka, jadi ini ya. Sementara ini cukup bagus sih kalau lihat dari pamornya ya, karena kan memang pernah eksis gitu di media juga. Nah, jadi ya makanya kita memilih Pasar Santa sebagai salah satu tempat kita usaha. Kalau dibanding tempat lain masih dalam ukuran yang sedang sih. Kalau misalkan di daerah yang mungkin dari Jakarta Utara, daerah Pik sana mungkin akan lebih mahal. Yang di bawah kan salah satu pasar tradisional. Sebenarnya mereka kalau mereka menjual produknya terus kemudian desainnya bagus, terus konsepnya menarik, terus lalu produknya bersih,
Nah kemungkinan ya bisa juga. Sebenarnya saling membutuhkan sih, karena kan kita kan kalau belanja gitu kan produk-produk kita berasal dari bawah juga. Jadi sebenarnya selain kita dukung mereka juga ya, jadi mereka sebenarnya bisa dukung kita juga. Dulu beramai, sekarang waktu udah ke bawah mulai kurang gitu. Ya banyak sih, satu ya ada supermarket, keduanya banyak sini kaki lima gitu. Ya jauh beda lah sekarang. Bedanya sekarang ya kerapiannya lah. Dulu kan kumuh pasarnya, ya bakalan sekarang 70% udah direnovasi semua. Paling yang belum direnovasi pasar-pasar liar doang. Kalau dulu itu benar-benar tradisional banget, nggak serapi sekarang. Kalau sekarang udah teratur pasarnya. Kalau dulu tuh belum teratur, misalnya tempat daging, ayam, sembako dan lain-lain. Tapi kalau sekarang udah teratur, mau dong. Jadi biar masyarakatnya lebih mudah untuk berbelanja. Jadinya pasar tradisional tuh lebih sering dikunjungi deh. Kalau sekarang kan lebih banyak pasar swalayan. Jangan dinaikin ya, karena biar masyarakatnya juga lebih mudah untuk berbelanja. Lebih bagus di pasar santai ya, karena kalau pasar santai kan udah teratur, tapi pasar-pasar lain belum teratur seperti pasar santai. Pasar santai itu dia merupakan sebenarnya satu fenomena juga ya, karena bagaimana suatu pasar tradisional itu mereka bisa dijadikan suatu gaya hidup baru, bisa menarik anak-anak muda untuk berdatangan dan mencoba gitu kafe, restoran atau toko yang ada di sana. Itu memang suatu hal yang kreatif. Cuma yang perlu diperhatikan itu adalah kelangsungannya. Terkadang konsumen di Jakarta ini itu sangat mudah tergoda dengan istilahnya itu buzz ya, word of mouth. Ada yang keren loh di sana gitu. Tapi kelangsungannya nanti apakah mereka akan terus kembali? Itu tergantung ya dari bagaimana para penjual di pasar santai itu mampu untuk benar-benar menyediakan makanan, produk atau barang yang memang mampu menarik orang untuk kembali gitu. Kalau cuma sekedar ingin mencoba, mungkin orang hanya akan datang sekali, terus udah gitu ya udah selesai. Begitu semua orang udah selesai, itu akan bosan dulu ya. Zaman kira-kira katakanlah 10 tahun yang lalu ada tuh namanya kafe tenda. Jadi kalau mau berhasil, kreativitas itu nggak hanya mampu menciptakan sesuatu yang unik, tapi juga memikirkan kelangsungannya. Tergantung bagaimana si pedagang itu udah mampu nggak sih bikin bisnis plan yang bagus ke depannya gitu. Kalau memang sekedar ikut-ikutan ya nggak usah. Jadi kalau mau ikut survive, ya kita memang harus terus bisa berubah mengikuti zaman. Kita udah semakin sekarang terbiasa dengan yang namanya kenyamanan, membuat pasar tradisional jadi semakin tertinggal karena generasi kita udah semakin berubah nih. Nanti mungkin kalau 30 tahun lagi, ya bisa jadi kalau pasar tradisional itu tetap seperti sekarang, bisa jadi nggak ada yang datang nanti. Di Indonesia ini pemerintah kalau memang ingin tetap mempertahankan pasar tradisional, bagaimana mereka harus mengupayakan supaya siap bersaing. Kalau mereka bisa kasih harga yang lebih murah, nah bagaimana caranya kita memberikan harga yang lebih murah? Kalau misalkan kalian nih sebagai generasi muda ingin turut membantu, ya udah kalian sering-sering aja belanja di pasar tradisional. Itu membantu banget, karena kan mereka pendapatan para pedagang itu sehari-hari ya benar-benar dari konsumen, dari pembeli. Kalau mereka makin lama kehilangan pembeli, nanti 10 tahun lagi ketika generasi kalian ini udah jadi parents ya, jadi orang tua gitu, nggak lagi belanja di pasar tradisional, ya makin kehilangan. Yang bisa kalian lakukan, kalian berbelanja di pasar tradisional. Semakin berubahnya zaman, pasar tradisional mendapat tekanan besar dari para konsumen. Para konsumen lebih senang berbelanja di pasar swalayan dengan banyak alasan. Namun, pasar Santa telah membuktikan bahwa pasar tradisional bisa berinovasi agar bisa setingkat dengan pasar swalayan pada umumnya. Banyak konsumen yang senang dengan berkembangnya pasar Santa, walaupun ada saja pedagang yang telah lanjut usia yang sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kita sebagai konsumen dapat menentukan mana yang baik untuk para pedagang dan terutama untuk kita. Pada akhirnya semua elemen dalam masyarakat harus ikut serta memajukan pasar tradisional. Bagi kita, mulailah dengan lebih banyak membeli di para pedagang kecil. Bagi mereka, berbelanja dagangan mereka adalah sebuah harapan besar. Jika bukan kita, siapa lagi? Ayo, berbelanja di pasar tradisional.